pendamping praktik saya atau pengajar praktik Ibu Sri Ambarwati, serta rekan-rekan guru yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa tak lupa kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya juala kita bersama-sama bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara pendampingan individu sesi pemaparan visi prakarsa perubahan sekolah di SD Negeri 50 Palembang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memaparkan visi dan misi saya, akan saya persilakan terlebih dahulu kepada pengajar praktik saya untuk memberikan sambutan sepatah dua kata. Kepada yang terhormat Ibu Sri Ambarwati, kami persilakan. Terima kasih Bu Iis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 50, yang mewakili Ibu Tri Rahayu dan rekan-rekan guru sekalian. Hari ini kita akan mengadakan diskusi tentang prakarsa perubahan sekolah untuk anak didik kita di masa yang akan datang. Jadi di sini nanti Bu Iis akan mempresentasikan apa yang dia dapat, ya visi yang dia buat sendiri sebagai calon guru penggerak untuk murid-muridnya di masa yang akan datang. Ya, perkenalkan nama saya Sri Ambarwati. Saya guru di SD Negeri 83 Palembang. Saya di sini mendampingi Ibu Iis Rintanti ya sebagai calon guru penggerak, dan saya pengajar praktik. Saya dulunya guru penggerak juga dari angkatan keempat. Ya, beda ya Bu Tri. Ini Bu Tri yang 7, kita yang 4. Kemarin peralihan dari kemarin yang ini yang guru penggeraknya itu dari P4TK, sekarang kan sudah ke DGP Palembang. Jadi peralihan itu di angkatan keempat, kemudian angkatan 5, 6, dan 7. Di sini saya mohon untuk kerelaannya atau untuk mempersamai Ibu Iis Rintanti untuk mempresentasikan tentang visi yang akan dia buat, impian untuk anak-anak didiknya di masa yang akan datang. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu Iis. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ibu Sri Ambarwati atas sambutannya. Berikutnya Bapak Ibu, saya ingin memohon juga kata sambutan dari Ibu Tri Rahayu SPDGR yang mewakili kepala sekolah kita, yaitu sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Kepada yang terhormat Ibu Tri Rahayu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk berkumpul untuk menyaksikan Ibu Iis untuk mempresentasikan prakarsa perubahan. Yang saya hormati pengajar praktik Ibu Sri Ambarwati, dan yang saya banggakan guru-guru SD Negeri 50 yang telah mengisikan waktunya untuk memberikan waktu untuk belajar bersama Bu Iis di sini untuk mengembangkan sekolah kita. Sebelumnya saya minta maaf Ibu karena Ibu Kepala Sekolah kami berhalangan hadir hari ini. Tapi walaupun beliau tidak hadir, insya Allah seluruh guru kami tetap semangat untuk melakukan kegiatan hari ini. Ya, gitu Ibu Mus ya. Oke Ibu, mungkin tidak akan berlama-lama lagi. Semoga apa yang akan dipresentasikan oleh Ibu Iis dapat berdampak bagi kita semua, dapat berdampak bagi murid kita tentunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presentasikan mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sepertinya suasananya agak tegang ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh izin Bu Amber ya? Mungkin sudah pernah ya sering nonton di sosmed ya, di IG, di Facebook sudah biasa sepertinya. Tapi kali ini yang baru pertama kali saya terapkan Bu Amber ya. Saya ada cerita. Nanti clue atau kata kuncinya adalah nama makanan atau jajanan. Ini contohnya ya. Ibu Amel main ke Gandus beli sate. Bu Amel main ke Gandus beli sate. Bu Ayu main ke Mabang beli apa Bu Ayu? Oke ya, belum nyambung kayaknya ya, masih tegang. Bu Amel main ke Gandus beli sate. Bu Ayu main ke Lemabang beli gorengan. Bu Ayu main ke Lemabang beli gorengan. Tidak bagus Bu Ayu ya makan gorengan nanti batuk. Nah sekarang Pak Yudi main ke Kempen. Beli apa Pak Yudi ke Kempen? Ya beli apa? Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Revi. Beli nanas ya. Ke Kempen beli nanas. Nyambung ya Bapak Ibu ya. Nyambung ya. Ibu Tri main ke Kalidoni. Beli apa? Iya, berikan tepuk tangan untuk Bu Ambar. Ya Bu, silakan masuk. Kita ice breaking dulu Bu Tri ya, biar tidak terlalu tegang. Nah, jadi Bu Tri sebagai informasi ice breakingnya namanya makanan. Tadi Bu Amel main ke Gandus beli sate. Pak Yudi main ke Kenten beli apa? Dijawab Bu Envi, terima kasih. Beli nanas, atas sekali jawabannya. Kemudian tadi Bu Tri main ke Kalidoni beli ikan ya, boleh ikan bakar lebih lengkapnya Bu ya, karena jajanan Bu ya. Satu lagi ya, Bu Kiki main ke Plaju beli apa? Agak susah ini. Iya, udah goreng. Tepuk tangan untuk semua dari Bu sekali. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Iya, ya. Baru bagus banget ya. Hai Kufi yang baru datang ya. Soalnya Pak Yudi masih belum nyambung. Belum nyambung Pak Yudi. Bu Fi main ke pasar Kuto beli apa? Beli apa? Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu baru semuanya. Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian SBK-nya, kita lanjutkan ke pemaparan kita yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah yang disusun oleh saya sendiri, Bu Iwi Sritanti yang bertugas di SD Negeri 50 Palembang. Oke, next Mus. Perkenalkan pengajar praktik saya, Ibu Fi yang baru datang, Ibu Sri Ambarwati, asal sekolah SD Negeri 83 Palembang dari Jakabaring. Kemudian itu saya sendiri, sudah kenal semua ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir Ibu Linggawati, fasilitator dari SMA Negeri 4 Lahat kalau nggak salah Bu ya. Jadi dari Lahat Ibu Linggawati ya. Lahat Prabu Muli ya, Prabu Muli, mohon maaf. SMA Negeri 4 Prabu Muli. Nah berikutnya Bapak Ibu, sebelum saya mempresentasikan tentang visi prakarsa perubahan saya untuk sekolah ini, kita mau diskusi terlebih dahulu. Ada 6 kalimat rumpang yang akan kita diskusikan di sini. Nanti yang belum ditempel tadi ya kertasnya ya. Jadi Bapak Ibu saya akan membagikan. Oh Ibu dibantu Bu Mus, terima kasih banyak Bu Mus. Masya Allah baik hati sekali memang Bu Mus ini. Jadi ini dibagikan sticky note Bapak Ibu ya. Kita mengisi satu persatu kalimat rumpang yang sudah
Nah, jadi di sini ada kalimat Tuhan mengenai cita-cita murid yang kita impikan. Bagaimana kita sebagai seorang guru yang senantiasa memiliki cita-cita untuk anak didik kita yang sudah kita ajar dan kita didik di sekolah kita. Nah, yang pertama kita akan mendiskusikan terlebih dahulu bahwa kita ini memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu ya. Silakan diisi sticky note-nya. Ini ada spidolnya Bapak Ibu biar terlihat jelas ya, boleh diisi pakai spidol. Pak Yudi memimpikan murid-murid yang bagaimana Pak Yudi? Iya. Ya ini ada spidolnya Pak Yudi. Iya Bapak Ibu yang sudah, kalau sudah silakan kita tempelkan di bagian yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah harapan kita tentang murid-murid yang kita impikan. Kita ingin mereka menjadi orang yang bagaimana, dimulai dari kalimat yang pertama. Jadi selama mengajar di sini, selama kita menjadi seorang guru, kita ingin memimpikan murid yang bagaimana. Ya silakan apabila sudah kita tempelkan ke depan. Kita langsung ke slide yang kedua. Jadi sekalian saja Bapak Ibu ya nempelnya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pada sticky note-nya tolong Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu ya di atasnya. Ya, jadi tolong Bu Kiki dituliskan namanya yang paling atas ya. Ya, paling atas tuliskan namanya. Iya, sesuai nomor. Kita lanjut. Yang pertama tadi sudah belum Bapak Ibu? Yang pertama apabila sudah silakan masing-masing Bapak Ibu menempelkan ke depan. Ya, terima kasih banyak Bu Amelia. Ibu Fi, kalau udah nomor 1 langsung ditempel nggak apa-apa Bu Fi, untuk memaksimalkan penggunaan waktu kita. Ya, terima kasih Bu Tri Rahayu. Ibu Tri Handayani, mohon maaf Ibu Tri. Ya Bu Kiki, nomor 1 tolong ditempel dulu ya Bu Kiki. Jadi kita satu-satu saja ya Bapak Ibu ya membahasnya, karena nanti khawatir waktunya terlalu lama kalau sekaligus 6. Jadi kita satu persatu dulu. Ya cukup 5 ya. Ya tidak apa-apa Bu Fir, kita yang pertama dulu ya. Yang pertama kita memimpikan murid yang bagaimana. Mau saya bacakan dulu satu persatu. Yang mirip-mirip semua ya jawabannya. Tapi sepertinya saya sangat tertarik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Sri Ambar. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Saya menjawabnya di sini adalah saya memimpikan murid yang bahagia dan antusias datang ke sekolah. Jadi, ya, penjelasannya jadi intinya kita itu bagaimana caranya sebagai pendidik membuat mereka itu apa sih? Rindu. Merindukan kita di sekolah. Jadi yang saya impikan itu mereka itu bahagia dulu datang ke sekolah. Kalau mereka sudah bahagia Bu, mereka akan masuk pelajaran di kelas seperti itu. Terima kasih Bu. Masya Allah, keren sekali. Kita beri tepuk uang ya Bapak Ibu. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, ya. Terima kasih Bu Kiki. Nah, jadi Bu Kiki ini memimpikan murid yang bahagia. Kalau saya taruh kesimpulan. Jadi kalau muridnya bahagia, akan rindu datang ke sekolah. Ya, tepat sekali Bu Kiki ya. Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian satu lagi ya Bapak Ibu ya. Saya mau pilih siapa ya? Jawabannya Ibu Pi, ya Ibu Anissa Fitri. Kalau melihat dipresentasikan jawabannya nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana? Jawaban saya adalah kita memimpikan siswa yang punya karakter profil pelajar Pancasila, di mana dalam kehidupan seharinya nanti anak tersebut mempunyai karakter mandiri, kebinekaan, global, dan lain sebagainya. Bisa tertulis. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Pi. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Beri tahu juga nggak Bapak Ibu? Iya boleh ya. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Berkali-kali dongnya. Ya baiklah, terima kasih kepada Bu Fi dan Bu Kiki. Jadi kalau Bu Fi ini merindukan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila ini sudah memasuki karakter-karakter yang kuat sebagai bangsa Indonesia, seperti itu ya Bu Fi ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah di sini saya mau jawabannya siapa ya? Yang lain dulu Bapak Ibu ya. Pak Yudi ya, coba Pak Yudi. Ya Pak Yudi percaya bahwa murid itu seperti apa? Pak Yudi percaya bahwa murid itu seperti apa? Iya, maju dulu Pak Yudi. Iya, nggak apa-apa Pak Yudi. Kita percaya bahwa murid adalah kalau saya percaya bahwa murid itu adalah salah satu manusia unik dan lucu. Iya, Pak Yudi ini percaya bahwa murid kita itu unik dan lucu. Di sini rata-rata hampir sama jawabannya. Hanya dikemas dengan kalimat yang berbeda saja. Nah, dari yang kedua ini Bapak Ibu di sini hampir rata-rata sama memiliki percayaan bahwa murid itu unik. Unik artinya punya karakter yang berbeda, Bapak Ibu ya. Di sini saya lihat ada penjelasan dari Bu Tri memiliki minat dan potensinya tersendiri, dikembangkan lagi oleh Bu Tri jawabannya. Terima kasih ya Bu Tri. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Saya mau minta jawabannya Bu Amir, tolong Bu Amir. Oke, baiklah. Di sekolah
kita mengutamakan karakter murid. Kenapa? Karena untuk mencapai profil pelajar Pancasila, karakter murid itu yang benar-benar dibutuhkan. Dengan karakter, siswa dapat berkembang sesuai kemampuannya dan dapat mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Mbak Amelia. Jadi di sekolah kita mengutamakan karakter kalau kata Bu Amel ini. Ini ada juga pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menjawab. Ada lagi untuk memberikan pengajaran yang berpusat pada anak. Kemudian anak-anak bahagia dan aktif. Ini Bu Kiki sepertinya ya yang selalu bahagia ini ya. Kemudian berpihak pada murid. Jadi intinya sama. Bapak Ibu guru di sini semuanya mengutamakan karakter Pak Ibu ya. Kalau saya ini. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, ini baru dua yang menjawab. Ini Bapak Ibu yang baru. Tolong partisipasinya Bapak Ibu. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada yang belum bersuara, ada yang belum kita panggil. Ayo Bapak Ibu kita panggil sama-sama. Ibu apa yang belum bersuara? Ibu apa yang belum bersuara? Iya, silakan maju. Ibu Evi belum juga rasanya. Bu Evi berikutnya ya Bu Evi ya. Baiklah, di sini saya akan membacakan kalimat umpan yang berupa murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini saya menjawab untuk membentuk karakter anak yang berakhlak mulia, karena bukan hanya sekedar pengetahuan saja yang penting, tetapi moral juga lebih penting kayak itu. Karena kalau hanya pengetahuan saja yang diutamakan, tapi akhlak anak itu tidak sepenuhnya baik, maka saya rasa masa depannya akan tidak mudah. Karena kan kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena kalau kita tidak bisa sopan santun terhadap orang lain, jadi nantinya mungkin perkembangannya akan terhambat karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini lebih wow sekali jawabannya ya, secara terperinci. Berarti Putri saja yang presentasinya, saya tidak bisa lagi. Sudah bagus sekali Putri. Ya, kita kasih wow lagi ya Bapak Ibu. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, wow. Oke, berikutnya sepertinya cukup satu saja Bapak Ibu ya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Kita warga sekolah ini yakin untuk, ayo yang belum bersuara, wakil kepala sekolah kita urusan kesiswaan ini Bu Ambar. Baik, terima kasih Bu Iis. Izin Ibu yang berarti kita warga sekolah ini yakin untuk karena kurikulum kita semakin lama itu berubah, berarti kita mau harus melakukan perubahan. Nah, artinya dengan perubahan tersebut yang tadinya pembelajaran itu berfokus kepada kita sebagai sekarang ini kita hanya sebagai fasilitator. Artinya pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Mungkin itu saja Ibu Iis. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Evi, kami ucapkan. Beri wow lagi ya Bapak Ibu, wow semua Bapak Ibu guru di sini. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow terus, tepuk hebat dulu. Mungkin ya sekali Muhammad ya. Ya itu nanti saja ya. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini yakin bahwa silakan Ibu operator untuk berdiri mempresentasikan jawaban yang terakhir. Speaking gitu. Di sini Bu Ambar menjawab kalimat umpan. Kita dan warga sekolah ini yakin bahwa sepertinya ini
ini dari Ibu Amel ya. Saya membacakan dari Ibu Amel. Pembelajaran yang berpihak pada murid akan membuat murid berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, dari kata ini saya juga pernah mendengar berhamba kepada murid. Nah, dari kalimat ini kita bisa tahu berarti ego kita itu tidak bisa didahulukan. Karena apa? Kita harus membaca karakter anak maunya apa. Mungkin itu aja Bu Abang. Terima kasih. Ini tepuk keren aja ya. Oh ya. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Ya, terima kasih banyak Bu Musdalifah. Nah, kita tarik kesimpulan dulu Bapak Ibu ya. Dari ke-6 cita-cita ini, saya mau minta salah satu Bapak Ibu menyimpulkannya dari jawaban Bapak Ibu semua yang ada di sini, dan baru nanti akan saya presentasikan. Karena di sini ada wakil kepala sekolah kita urusan kurikulum yang sangat mengerti ya keadaan kondisi sekolah kita, yang membantu menyusun visi dan misi juga. Jadi saya mohon bantuannya kepada yang terhormat Ibu Tri Rahayu untuk menyimpulkan kalimat rumpang dari nomor 1 sampai 6. Terima kasih Bu Iis. Dari prakasa perubahan yang pertama yang kita buat, dari kalimat rumpang yang telah ada, cita-cita murid kita tuh memimpikan murid-murid kita yang berkarakter, berpelajar Pancasila, yang memiliki berbagai bentuk keunikannya masing-masing. Oleh karena itu kita harus mengutamakan kepentingan murid kita di sini untuk mengembangkan agar masa depan mereka dapat berkembang dengan baik, dapat menuju masa depan yang sukses. Dan kita yakin bahwa sekolah ini adalah salah satu jalan mereka untuk mengembangkan keterampilan mereka. Dan oleh karena itu kita sebagai guru tidak boleh membelajarkan mahasiswa itu main-main ibaratnya, karena sama saja kita mempermainkan masa depan anak didik kita nanti. Oleh karena itu semoga kita nanti bisa menjadi pribadi guru yang lebih baik lagi untuk anak murid kita, seperti itu. Terima kasih. Ya, Ibu Mus mau ekspresi kayaknya. Iya, terima kasih banyak kepada Ibu Tri Rahayu yang Masya Allah sekali ya kesimpulannya. Yang saya garis bawahi tadi, sebagai seorang guru kita jangan main-main dalam mengajar, karena bisa mempermainkan masa depan anak kita. Nah, main-main di sini maksud Ibu Tri Rahayu tidak serius maksudnya Bu ya. Di kita apabila sebagai seorang guru kita tidak serius, kita mengajar seadanya saja, itu artinya sama saja kita mempermainkan masa depan mereka. Artinya kita membunuh cita-cita mereka, membunuh apa yang mereka inginkan. Jadi Bapak Ibu guru, benar sekali kata Ibu Tri Rahayu, sebagai seorang guru ini, jadi kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita agar kita bisa menuntun anak, dia bisa berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mereka bisa meraih cita-citanya seperti dengan apa yang mereka inginkan. Nah, baiklah Bapak Ibu, kemudian kita mau cek dulu apakah sama cita-cita kita semua ya Bapak Ibu ya. Tadi kan Bapak Ibu yang sudah presentasinya. Nah, sekarang saya mau isi sekolah, bukan ya? Bukan ya? Mungkin kita dan warga lagi. Ya, ini visi sekolah kita yang sudah kita susun bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri 50 Palembang. Visi sekolah kami, Bu Ambar, yaitu visi SD Negeri 50 Palembang adalah
mewujudkan siswa yang beriman, cerdas, terampil, dan bertakwa, serta sekolah yang berwawasan lingkungan. Ini visi sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, visi saya sebagai seorang guru penggerak, next bonus. Nah, ini visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, dan kreatif melalui Merdeka Belajar. Jadi menurut Bapak Ibu di sini, bagaimana atas visi guru penggerak yang sudah saya susun ini? Apakah sesuai dengan keenam cita-cita yang kita impikan tadi? Boleh saya minta salah satu Bapak Ibu di sini untuk mengomentarinya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah visi saya ini sudah selaras dengan visi sekolah kita dan hasil diskusi mengenai cita-cita kita semua mengenai peserta didik kita? Ya Bapak Ibu, sepertinya mungkin ya, saya minta bantuan yang mungkin ya. Ya. Dari karakter yang ditunjukkan oleh profil pelajar Pancasila, di mana diharapkan siswa itu memiliki karakter berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, dan kebinekaan global. Kami kira visi yang ditetapkan oleh BUI sudah mendekati sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Fit. Jadi kesimpulannya, menurut Bu Fit ini visi yang saya susun ini mendekati sesuai ya Bu Fit ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain, sepakat? Kalau sepakat mau saya lanjutkan ini. Oh iya, sepakat, terima kasih. Next Bu Mus. Nah kemudian Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi yang sudah saya susun tadi, saya akan menggunakan analisis atap. A itu aset, T itu apa sih? Tahapan ya, tahapan dulu ya. Mohon maaf saya lupa. Yang pertama aset. Jadi analisis atap ini yang pertama aset. Aset apa sih yang kita punya di sekolah kita? Nah di sini saya rangkum ada dua aset. Yang pertama sumber daya manusianya. Siapa sumber daya manusianya? Yaitu kita inilah Bapak Ibu. Jadi sekolah ini punya aset yaitu Bapak Ibu guru di SD Negeri 50 Palembang beserta warga sekolah lainnya seperti mulai dari kepala sekolah, peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan sosial dinas terkait yaitu Dinas Kota Palembang karena sekolah kita ini berdiri di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana apa saja yang ada di SD Negeri 50 Palembang ini yang sudah ada yang bisa kita jadikan aset untuk mengembangkan visi dan misi tadi. Oke, next Bu Mus, lanjut slide berikutnya. Tantangan, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya ada ngeblank tadi. Yang kedua adalah tantangan untuk menjalankan visi tersebut sudah pasti akan adanya tantangan yang kita hadapi. Apa saja tantangannya? Yang pertama yaitu menyamakan persepsi warga SD Negeri 50 Palembang. Nah ini yang sulit Bapak Ibu ya. Seperti contoh waktu kita kombel kemarin ya, ada yang pengennya 1 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali, dan juga ada yang 1 bulan 2 kali. Jadi kita ambil 1 bulan sekali ya, Putri Rahel ya. Karena lebih kita kan mendengar pendapat orang banyak Bapak Ibu ya. Gak mungkin kita dengarkan pendapat kita sendiri. Padahal kalau untuk saya pribadi, saya pengennya seminggu sekali Bapak Ibu. Tapi kan kita tidak boleh ya memaksakan kehendak kita. Kemudian tantangan yang kedua, nah kurangnya minat belajar peserta didik SD Negeri 50 Palembang. Sama semua ya Bapak Ibu ya tantangannya. Kita semua memiliki tantangan yang sama yaitu mengenai kurangnya minat belajar. Kemudian yang ketiga, latar belakang peserta didik SD Negeri 50 Palembang. Ini Bu Ambar ya
sekolah peserta didik, terutama pendidikan orang tuanya dan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Apalagi di sekolah kita ini banyak yang orang tuanya pendidikannya agak rendah, ya Bu Fit ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya, aksi. Kemudian apa sih yang rencana yang akan kita lakukan bersama untuk mewujudkan visi yang sudah ditulis tadi? Yang pertama, membuat jadwal kegiatan keagamaan, yaitu pembiasaan jam ke 0 melalui sholat duha dan tadarus. Jadi Bu Ambar, di sekolah kita ini alhamdulillah ada jam ke 0, setiap pagi anak-anak membaca bersama. Kemudian yang kedua, membuat jadwal kunjungan perpustakaan untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Jadi kita juga setiap hari Bu Ambar ada kunjungan perpustakaan. Jadi sudah kita susun bersama mengenai kunjungan perpustakaan agar minat literasi dan numerasi siswa itu meningkat. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal kegiatan ekstrakurikuler seperti yang dilakukan oleh hari ini, yaitu ekstrakurikuler pramuka. Nah, rencananya kami ini ingin menambah ekstrakurikuler berikutnya ya Bu Mus ya, yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Karena mengingat bakat siswa di sini kebanyakan di seni dan olahraga ya Bapak Ibu ya. Cuma karena banyak terkendala biaya, sarana prasarana, jadi kami belum menambah. Baru rencana akan ditambah kegiatan ekstrakurikuler berikutnya. Kemudian yang keempat, merancang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Merancang pembelajaran berpusat pada peserta didik, alhamdulillah sebagian besar terutama guru-guru P3 kedatangan di sini sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik Bu Ambar. Walaupun kami yakin kami masih memiliki kekurangan-kekurangan yang harus kami benahi. Kemudian yang terakhir, merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa harus ada P5? Sesuai cita-cita dan tujuan kita tadi, yaitu kita ingin membentuk karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila seperti beriman dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Oke, berikutnya pembelajaran. Pembelajarannya yaitu kami akan menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik mengenai pembiasaan kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kedua, menguatkan karakter peserta didik melalui kegiatan P5 tadi. Dan yang ketiga, meningkatkan minat literasi. Next, Bu Mus. Nah, kemudian apa kalimat prakarsa perubahan untuk mencapai visi yang sudah saya rangkum tadi, yang sudah disusun tadi, yaitu adalah meningkatkan keimanan dan kreativitas peserta didik melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi goalnya itu, perubahannya itu kita garis bawahi kepada keimanan dan kreativitas melalui kegiatan apa? Yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, setelah melakukan analisis apa tadi, menyusun kalimat prakarsa perubahan, kemudian langkah-langkah untuk menerapkan visi tersebut, di sini saya menggunakan kerangka baca seperti yang sudah dipelajari di modul 1.3. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, membuat pertanyaan utama. Yang kedua, mengambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kemudian tahap pertama, membuat pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan keimanan peserta didik? Tentu saja tindakannya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan orang tua mengenai wujud keimanan peserta didik yang bagaimana dan yang seperti apa yang akan ditingkatkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik melalui kegiatan P5? Nah, untuk meningkatkan sudah tentu pasti tindakan yang akan kita lakukan
Jadi, Bu Ambar, kami mengadakan asesmen diagnostik di setiap awal tahun ajaran baru, terutama untuk yang kognitif dan non-kognitif. Kemudian yang terakhir, kita juga mencari tahu dari berbagai sumber mengenai bagaimana sih cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui kegiatan P5. Jadi kita cari informasi dari berbagai sumber, dari buku-buku, dari laman internet, dan juga rekan-rekan guru lain baik yang berada di sekolah kita maupun di luar sekolah kita. Oke, lanjut buat rumus. Slide berikutnya. Nah, kemudian ambil pelajaran. Pelajarannya, pertanyaannya dari ambil pelajaran ini adalah apa aktivitas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keimanan peserta didik? Sudah pasti tindakan yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi kegiatan agama yang bagaimana dan apa saja yang bisa meningkatkan keimanan peserta didik. Kemudian yang kedua, apa tema kegiatan P5 dan bagaimana yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua, tindakan yang dilakukan yaitu mencari tahu tema apa yang sudah pernah dilakukan di sekolah. Jadi di sekolah ini kami sudah pernah melakukan P5 dengan tema kearifan lokal dan gaya hidup berkelanjutan. Yang terakhir, siapa saja guru yang sudah menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, jadi di sini tindakan yang akan dilakukan mendata sarana prasarana, mencari tahu dari guru-guru yang sudah bersedia yang mendukung pelaksanaan P5. Jadi untuk mencari tahu datanya, kita tanya gurunya, kita data sarana prasarana apa yang mendukung kegiatan P5 di sekolah kita. Tahapan berikutnya yaitu yang ketiga, slide berikutnya sedikit. Gali mimpi. Terdapat 4 pertanyaan pada gali mimpi. Yang pertama, bagaimana meningkatkan keimanan peserta didik? Yang kedua, seperti apa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat meningkatkan kreativitasnya? Kemudian bagaimana cara merancangnya? Dan yang terakhir, bagaimana cara melaksanakannya? Jadi langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut adalah yang pertama, kita buat dulu program pembiasaan tadarus Al-Quran dan kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian menggali informasi kepada guru dan peserta didik mengenai tema apa yang akan dilaksanakan dalam kegiatan P5. Yang ketiga, menggali informasi bagaimana cara merancang P5, bagaimana cara merancang modulnya, bagaimana cara perencanaan pelaksanaan kegiatannya yang tentunya bisa meningkatkan kreativitas peserta didik. Kemudian yang terakhir, menggali potensi dan kecakapan peserta didik yang bisa mendukung kegiatan P5 ini. Berikutnya begini, jabarkan rencana, bagaimana langkah-langkah meningkatkan keimanan, maka akan menerapkan tadarus Al-Quran dan kegiatan keagamaan lainnya. Bagaimana langkah-langkah mewujudkan kreativitas melalui P5? Sudah pasti akan melakukan kolaborasi kepada rekan sejawat di guru SD Negeri 50 Palembang. Berikutnya Bu Kiki. Nah, sudah habisnya rumah saya. Tadi sudah aksi ya terakhir ya. Sudah aksi tadi. Ada terakhir aksi ya. Aduh, ada yang kelupaan yang gambar. Tidak kata gambar ya. Iya. Ya, lupa kemasuk gambar yang terakhir. Iya Bapak Ibu.